Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perselisihan batas di segmen Kawah Ijen. Perselisihan status kepemilikan Kawah Ijen yang berlangsung sejak 2006 tidak lepas dari potensi wisata dan tambang belerang yang dimiliki gunung berapi tersebut. Setiap tahun, ribuan wisatawan mancanegara berkunjung untuk menikmati kawah terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Pemerintah Banyuwangi bersikukuh bahwa Gunung Ijen milik Banyuwangi berdasarkan peta di zaman Belanda, yakni Besuki Afdeling 1895, Ijen Huklan 1920, Java Madura 1942, Javares Besuki 1924, Javares Besuki 1924, Bled XJ3C, dan Javares Besuki 1925. Sementara Kabupaten Bondowoso berpijak pada peta milik Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional tahun 2000, di mana dalam peta ini terdapat garis batas yang membagi kawasan Kawah Ijen menjadi dua bagian, masing-masing menjadi milik Banyuwangi dan Bondowoso. Eksotika Kawah Ijen dan potensi sumber daya alam di sekitarnya menjadikan munculnya potensi konflik yang diakibatkan oleh berbagai macam sebab, antara lain: yang pertama, potensi sumber daya alam yang sangat besar, diantaranya pertambangan belerang tradisional, gipsum sintetis, dan potensi kehutanan. Yang kedua, potensi pariwisata yang sangat potensial sebagai daya tarik, khususnya wisatawan Eropa. Yang ketiga, nilai prestis atas kepemilikan Kawah Ijen sebagai ikon daerah. Yang keempat, keinginan untuk mengelola dan melestarikan Kawah Ijen. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini serius untuk menata objek wisata Gunung Ijen. Langkah itu dilakukan supaya gunung yang sedang disengketakan dengan Kabupaten Bondowoso tersebut menjadi milik Banyuwangi. Gunung Ijen memang berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso di sebelah barat. Hingga kini belum ada SK Menteri Dalam Negeri untuk menentukan tapal batas kedua kabupaten bertetangga itu. Sementara pemerintah Bondowoso berdasarkan peta milik Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional tahun 2000, dalam peta ini Gunung Ijen setinggi 2443 dari permukaan laut itu dibagi menjadi dua, masing-masing menjadi milik Banyuwangi dan Bondowoso. Penyelesaian tapal batas tersebut saat ini dilimpahkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedikitnya sudah 3 kali proses negosiasi antara dua kabupaten itu berakhir buntu. Sengketa tapal batas itu jangan sampai mengganggu komunikasi dan kerjasama kedua pemerintahan. Sebaliknya, kedua pemerintahan kabupaten tersebut harus beriktikat baik untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tersebut. Permasalahan batas daerah muncul salah satunya dikarenakan perebutan sumber daya alam terkait dengan pendapatan asli daerah PAD, ketidakjelasan gambar garis batas wilayah di peta berpotensi menyebabkan perselisihan posisional antar daerah yang berbatasan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menyatakan bahwa penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan,
memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Batas daerah yang tidak jelas dapat menimbulkan permasalahan pengelolaan di wilayah perbatasan dan menghambat penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Salah satu permasalahan terkait penegasan batas daerah adalah perselisihan batas antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso pada segmen batas Kawah Ijen. Proses penetapan segmen garis batas dapat dilakukan dengan menggunakan metode kartometrik. Metode kartometrik di sini adalah metode penelusuran atau penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran atau penghitungan posisi titik, jarak, serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap. Penggunaan metode ini sekaligus sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah dengan tahapan pengumpulan dan penelitian dokumen batas, penentuan peta dasar, dan delineasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar. Penelitian ini menghasilkan dua garis batas wilayah alternatif antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Segmen Kawah Ijen yang dikaji secara teknis dan historis. Dengan menggunakan aspek teknis berdasarkan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah dan aspek historis berdasarkan dokumen batas yang dimiliki kedua kabupaten yang terkait itu harus dikaji. Kajiannya meliputi kajian aspek teknis membagi Kawah Ijen ke dalam dua kabupaten, sedangkan kajian aspek historis memasukkan Kawah Ijen ke dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi. Upaya Direktorat Toponimi dan Batas Daerah dan tim PBD Pusat telah melakukan beberapa kali fasilitasi atau pertemuan pembahasan Kawah Ijen. Namun, sampai saat ini, dengan fasilitasi pada hari ini belum mencapai titik temu dari kedua kabupaten tersebut. Mengenai pedoman penegasan batas daerah, diperoleh dua garis batas alternatif sebagai rekomendasi penyelesaian perselisihan batas segmen Kawah Ijen. Alternatif tersebut ada dua. Yang pertama, membagi Kawah Ijen ke dalam dua kabupaten. Proses penarikan garis batas ini dilakukan dengan berpedoman pada lampiran Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 pada segmen penarikan batas dengan menggunakan unsur alam, yaitu danau atau kawah yang berbunyi, jika garis batas memotong danau atau kawah, maka garis batas pada danau adalah garis hayal, yang mana garis tersebut yang menghubungkan antara dua titik kartometrik yang merupakan perpotongan garis batas dengan tepi danau atau kawah. Alternatif yang kedua, yakni memasukkan seluruh perairan Kawah Ijen ke dalam Kabupaten Banyuwangi. Proses penarikan garis batas ini dilakukan dengan berpedoman pada lampiran Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 pada segmen penarikan batas dengan menggunakan unsur alam, yaitu danau atau kawah yang berbunyi, jika seluruh danau atau kawah masuk ke salah satu daerah, maka tepi danau atau kawah menjadi batas antara dua daerah tersebut. Dan juga berdasarkan kajian historis melalui
dokumen batas. Dalam mendukung penetapan dan penegasan batas dengan metode kartometrik, penggunaan data DEM SRTM resolusi tinggi dapat menggambarkan kenampakan morfologi daerah sekitar lokasi penelitian, sehingga mampu membantu dalam proses penarikan garis batas dengan menggunakan unsur alam. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.